Dan anugerah Tuhan kita kembali lagi dipertemukan oleh Tuhan. Karena itu mari kita high five dulu kiri kanan kita katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kita mau high five kiri kanan kita, Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, tema kita di bulan ini adalah menang bersama Yesus. Minggu kemarin kita sudah sama-sama mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan, menang atas permasalahan hidup. Pada minggu ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya kembali mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-38. Jadi Injil Lukas pasal 21, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-38. Tetapi yang akan kita baca bersama-sama Bapak Ibu, hanya ayat 10 dan ayat yang ke-11. Ayat-ayat selanjutnya Bapak Ibu boleh membacanya di rumah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit, sampar, dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan, dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saya bacakan sekali lagi kebenaran firman Tuhan ini. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikian kebenaran firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema firman Tuhan pada kesempatan hari ini adalah memaknai pandemi COVID-19 dengan konsep ilahi. Berbicara tentang pandemi COVID, ini adalah suatu pandemi yang sudah merajalela terjadi secara global di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 terjadi di Wuhan, di Tiongkok pada tahun 2019. Pandemi ini telah menyebar ke seluruh dunia dan juga menelan begitu banyak korban jiwa. Ada upaya, ada usaha yang dilakukan oleh badan dunia yaitu WHO untuk menangani penyebaran COVID-19. Dan secara khusus di Indonesia, pemerintah kita baik dari pusat hingga daerah, bersama-sama seluruh masyarakat Indonesia berjibaku untuk menyelesaikan COVID-19. Namun realita yang hari ini terjadi, ada begitu banyak upaya usaha yang dilakukan, tetapi juga ada begitu banyak varian-varian COVID-19 yang hari ini muncul. Dan ini membawa stigma yang negatif kepada semua orang. Baik itu orang yang miskin, baik itu orang yang kaya, baik itu orang yang berkedudukan maupun orang yang tidak berkedudukan. Baik itu kepada orang yang tidak berpendidikan maupun kepada orang yang berpendidikan. Pandemi ini telah membuat begitu banyak orang menjadi galau. Membuat ada begitu banyak orang menjadi takut, gelisah, khawatir, bimbang, panik. Bahkan banyak orang mulai kehilangan harapan. Namun pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana sikap yang tepat yang harus dimiliki oleh orang percaya di dalam memaknai pandemi COVID-19 sesuai dengan konsep ilahi di dalam kebenaran Alkitab. Ini sangat amat penting karena ini akan mempengaruhi kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk terus berkarya, untuk terus berkreasi dan bersaksi di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Jadi sikap yang tepat sebagai orang percaya di dalam memaknai pandemi COVID-19
yang pertama yang harus kita miliki dari bagian kebenaran firman Tuhan ini adalah back to the Bible. Kembali kepada Alkitab. Jadi sikap orang percaya yang tepat di dalam memaknai pandemi COVID yang hari ini terjadi, bahkan mungkin kita alami secara pribadi, adalah kembali kepada Alkitab. Back to the Bible. Ayat yang ke-8 firman Tuhan di sana Bapak Ibu dan 9 berkata, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Mengapa pentingnya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita harus back to the Bible, kembali kepada Alkitab? Karena hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui peristiwa pandemi COVID, ada begitu banyak orang yang hari ini melenceng. Karena rasa takut, karena rasa panik, karena rasa galau, stres, depresi, dan lain sebagainya. Banyak orang hari ini mempertanyakan Tuhan. Banyak orang hari ini keluar dari yang namanya kebenaran firman Tuhan. Bahkan banyak orang yang hari ini mengajarkan jalan pintas. Sehingga banyak orang hari ini tersesat. Banyak orang hari ini menyimpang dari yang namanya kebenaran firman Tuhan. Sudah tidak lagi berpaut kepada firman Tuhan. Tetapi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diajarkan pada kesempatan hari ini bahwa pandemi COVID ini harus dilihat dari kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Penyakit sampar, firman Tuhan berkata bahwa penyakit sampar ini akan mendahului kedatangan Kristus kali yang kedua. Ini baru awal dari segala sesuatu yang akan terjadi ke depan. Kalau kita baca di dalam perjanjian lama di sana, penyakit sampar yang pertama terjadi di Mesir ketika bangsa Israel hendak dituntun, dipimpin oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir. Bagaimana Tuhan menulahi bangsa Mesir dengan tulah sampar. Bahkan ketika bangsa Israel berpaling dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, tidak mengikuti titah dan firman Tuhan, semua perintah-perintah yang tertulis di dalam Alkitab, Tuhan menulahi mereka dengan sampar. Penyakit sampar ini bukan penyakit yang baru. Penyakit sampar ini sudah dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel pada masa-masa sebelumnya. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penyakit sampar yang kita alami ada begitu banyak. Kita lihat tahun-tahun sebelumnya ada MERS, kita lihat ada flu burung, kita lihat ada Ebola, kita lihat dan kita mendengar ada virus babi, kita melihat ada banyak virus yang luar biasa terjadi. Dan tahun 2019 hingga hari ini kita diperhadapkan dengan virus pandemi COVID-19. Banyak orang menjadi panik sehingga akhirnya takut. Banyak orang menjadi panik sehingga akhirnya undur dari Tuhan. Banyak orang menjadi takut sehingga akhirnya sudah tidak berpaut lagi kepada firman Tuhan. Lebih mengikuti keinginan dirinya. Tapi kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa momen-momen ini ada banyak guru-guru palsu, ada banyak nabi-nabi palsu yang akan hadir dengan berbagai macam tanda mujizat, dengan berbagai macam tanda ajaib, dengan berbagai macam tanda heran. Sehingga kalau kita yang hari ini Bapak Ibu tidak berpaut sepenuhnya kepada Alkitab, kita akan mudah untuk disesatkan. Dalam bagian kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas yang kita baca, bagaimana murid-murid begitu kepo dengan waktunya Tuhan. Orang yang kepo itu bagus Bapak Ibu. Murid-murid bertanya, Tuhan kapan segala sesuatu itu akan terjadi? Di ayat yang ke-7. Dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Ketika Bapak Ibu dan saya kita berusaha dengan cara berpikir kita untuk melihat segala sesuatu yang hari ini terjadi di alam semesta ini. Dengan konsep kita, dengan pengetahuan kita, dengan akal kita, dengan logika kita.
Kita tidak akan mampu menyelami segala hal yang hari ini terjadi. Perubahan demi perubahan yang hari ini terjadi. Murid-murid ini juga mencoba untuk kepo dengan berbagai macam hal yang hari itu Tuhan nyatakan kepada mereka. Kepo itu penting Bapak Ibu. Kita bertanya itu penting. Karena kita ingin untuk mengetahui sesuatu. Tetapi jauh lebih dari itu yang Yesus ingin tekankan kepada saya dan kepada kita semua adalah bahwa waktu dan masanya itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Tugas saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian adalah berpaut sepenuhnya kepada firman Tuhan. Hanya ketika kita berpaut kepada firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian akan tetap eksis di dalam menghadapi berbagai macam perubahan yang terjadi di alam semesta ini. Dan salah satunya adalah pandemi COVID. Firman Tuhan mengajarkan supaya kita waspada. Hari ini terjadi begitu banyak penyesatan. Karena keingintahuan, karena ingin untuk bebas, karena ingin untuk merdeka, ingin untuk sembuh dari penyakit COVID dan lain sebagainya. Hari ini orang begitu panik, akhirnya membeli segala sesuatu yang seharusnya tidak dibeli. Orang akhirnya memborong segala sesuatu, bahkan menghalalkan segala sesuatu. Tujuannya adalah supaya dia disembuhkan. Apakah ini salah? Tidak salah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan adalah kita harus tetap berpaut kepada kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatu harus digenapi. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Firman Tuhan harus digenapi. Karena itu firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Penyesatan dimulai Bapak Ibu. Karena banyaknya tantangan hidup. Banyaknya pergumulan hidup. Banyaknya persoalan hidup. Dan secara khusus yang hari ini kita alami dan kita hadapi. Pandemi COVID, orang mempertanyakan. Di mana Tuhan? Kalau Tuhan Maha Kuasa. Kalau Tuhan punya kedaulatan. Mengapa kami harus diizinkan mengalami penderitaan COVID-19? Di mana janji Tuhan? Saya sudah berdoa, saya sudah melakukan ritual-ritual keagamaan dan lain sebagainya. Tetapi mengapa ini terjadi dalam kehidupan saya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Masa ini adalah masa pemurnian. Masa ini adalah masa di mana saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita dimurnikan. Pandemi COVID, bahkan ada begitu banyak hal yang akan terjadi ke depan. Inilah masa pemurnian bagaimana kita sepenuhnya berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Hanya orang yang berpegang teguh kepada firman Tuhan yang tidak akan pernah gentar, yang tidak akan pernah terkejut, yang tidak akan pernah takut, yang tidak akan pernah panik. Karena dia tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah merupakan penggenapan dari kebenaran firman Tuhan. Orang yang tidak berpaut, orang yang tidak kembali kepada Alkitab akan mudah untuk berpaling, sehingga mudah menjadi mangsanya iblis. Dia akan menghalalkan segala cara, sehingga pada akhirnya membawa dirinya bukan semakin baik, tetapi semakin menjadi tidak baik, dan undur dari Tuhan. Pentingnya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita kembali kepada Alkitab. Back to the Bible. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-15 sangat amat penting bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sana Yesus berbicara tentang seorang penabur. Dia menaburkan kebenaran firman Tuhan itu. Ada yang menabur, yang jatuh. Taburan itu Bapak Ibu, benih itu jatuh di pinggir jalan. Ada benih yang jatuh di batu-batuan. Ada benih yang jatuh di semak-semak. Tetapi ada benih yang jatuh di tanah yang subur. Ini berbicara tentang bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian meresponi setiap kebenaran firman Tuhan. Mengajarkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian bagaimana seorang yang menabur benih di pinggir jalan. Orang ini menerima kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika ada tantangan, ketika ada rintangan, firman Tuhan itu diambil oleh iblis. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ada di mana? Dalam bagian kebenaran firman Tuhan. Sudah banyak sekali kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Sudah banyak khotbah yang kita dengar. Banyak renungan yang kita baca.
Di mana kita? Apakah kita orang yang saat ini kebenaran firman Tuhan itu ditaburkan, tetapi setelah itu tantangan, rintangan, pengaruh dunia yang begitu luar biasa karena tidak hilangnya sakit, penyakit, dan lain sebagainya, dan kita akhirnya membiarkan iblis mengintervensi hidup kita. Kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita kembali lagi berpaut sepenuhnya kepada kebenaran firman Tuhan. Atau kita sama seperti taburan benih yang jatuh pada batu-batuan. Ketika firman Tuhan ditaburkan, ketika firman Tuhan disampaikan, kita dengan penuh optimisme, semangat yang begitu luar biasa. Tetapi ketika kita keluar dari gereja, kita keluar dari persekutuan, pergumulan demi pergumulan datang silih berganti. Mulai merampas semua kebenaran yang ada di dalam diri dan hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga kita menjadi orang yang linglung, kita menjadi orang yang panik, kita menjadi orang yang hilang damai sejahtera. Kalau ini Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, agar kita kembali kepada kebenaran. Yang ketiga Bapak Ibu, dari perumpamaan ini, Yesus mengajarkan bahwa ada benih yang jatuh di semak-semak. Ini berbicara tentang berbicara tentang kekayaan, berbicara tentang kenyamanan, berbicara tentang zona hidup nyaman. Ketika segala sesuatu sesuai yang kita inginkan, ketika segala sesuatu sesuai yang kita harapkan, kita tetap mengangkat tangan memuji Tuhan, mencari Tuhan, bahkan melakukan segala sesuatu. Tetapi ketika himpitan demi himpitan datang, tantangan demi tantangan datang, segala kenyamanan kita diusik, segala kekayaan kita diambil, masih nggak kita tetap berpaut kepada kebenaran firman Tuhan? Banyak orang hari ini kehilangan kendali. Firman Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan mau benih yang ditaburkan itu jatuh kepada tanah yang subur. Orang yang mendengarkan tetapi tidak hanya sekedar sampai ke logika berpikirnya. Orang yang mendengarkan tetapi tidak hanya sekedar sampai di akal pikirannya. Tetapi orang yang mendengar serta mengaminkan dan mau melakukannya di dalam kehidupannya. Inilah yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita lakukan. Back to the Bible artinya kita berpaut kepada Tuhan. Tantangan, pergumulan, persoalan yang datang silih berganti dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengajarkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Menempa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sejauh mana kualitas kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, kita aplikasikan di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Pandemi COVID-19 yang terjadi dan melanda seluruh dunia, bahkan secara khusus di Indonesia, telah menumpulkan konsep dan cara berpikir orang percaya. Sehingga mudah diombang-ambingkan. Sehingga mudah menjadi orang-orang yang pesimis dengan situasi dan keadaan. Seharusnya pandemi COVID ini menolong saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk tetap berpaut kepada kebenaran firman Tuhan. Bahwa inilah yang harus terjadi. Inilah realita yang harus terjadi. Hanya orang yang berpaut kepada kebenaran firman Tuhan yang akan menerima realita kenyataan yang hari ini terjadi. Tetapi orang yang tidak berpaut kepada firman Tuhan akan mudah menggerutu, akan mudah untuk terlepas dari yang namanya kebenaran firman Tuhan. Orang yang berpaut kepada kebenaran firman Tuhan, tetap memegang teguh kebenaran firman Tuhan, akan keluar sebagai pemenang. Dia melihat setiap masalah, dia melihat setiap hal yang terjadi. Dan secara khusus pandemi COVID-19 ini, tidak melihat dengan akal pikirannya, logika berpikirnya, tetapi dia akan melihat dengan konsep dan cara berpikir Tuhan. Bahwa ini adalah merupakan penggenapan firman Tuhan. Kesudahan dunia sudah dekat. Segala sesuatu harus digenapi. Peperangan itu harus terjadi. Gempa bumi itu harus terjadi. Kelaparan itu harus terjadi. Semua harus terjadi. Sampar. Inilah merupakan warning bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk menghadapi pandemi COVID yang hari ini. Luar biasa. Menjalar ke seluruh dunia. Bahkan di dalam keluarga kita. Sanak famili kita yang mungkin kita alami. Pegang janji firman Tuhan. Bahwa Allah bekerja di dalam segala perkara.
untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengasihinya. Jadi waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Ada banyak interpretasi, ini karena perlakuan orang-orang yang tidak melakukan kebenaran dan lain sebagainya. Ada interpretasi pandemi COVID ini terjadi. Banyak orang memaknai pandemi COVID ini dengan konsep dan cara berpikir mereka. Karena konsep dan cara berpikir mereka juga berusaha menyelesaikan dengan cara dan konsep berpikir mereka. Sehingga pada akhirnya banyak orang yang berputus asa. Tapi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali diajarkan oleh firman Tuhan agar kembali kepada kebenaran. Back to the Bible. Melihat rencana Tuhan di balik segala hal yang hari ini terjadi. Baik di dalam keluarga kita, di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam setiap pergumulan yang hari ini kita alami. Sehingga kita tetap survive. Kemenangan akan menjadi bagian saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita tidak membuka akal pikiran kita untuk dikotori dengan pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam dunia ini. Orang yang membuka diri dengan gosip, dengan hoak, dengan informasi-informasi yang tidak benar adalah orang-orang yang tidak berpaut sepenuhnya kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka membuat diri mereka menjadi susah, menjadi orang-orang yang mengalami kekalahan. Sekalipun mereka mengakui dirinya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tidak bagi mereka yang kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Back to the Bible dan melihat apa yang menjadi isi hati Tuhan. Jadi kemenangan demi kemenangan itu akan menjadi bagian hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika seluruh mindset kita, pola pikir kita, sikap kita, tindakan kita kembali diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Pandemi COVID telah terjadi. Sebuah realita yang harus kita terima. Tapi bukan berarti membuat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, menyandra saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab ada Tuhan. Firman Tuhan berkata ketika kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, berseru kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, mencari kebenaran, isi hatinya, maka kebenaran itu akan melepaskan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga kita bukan menjadi pecundang, tetapi menjadi pemenang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, poin yang kedua yang harus dimiliki oleh orang percaya, sikap yang tepat yang harus dimaknai oleh orang percaya secara tepat menurut konsep kebenaran firman Tuhan adalah mengandalkan Tuhan. Jadi poin yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, back to the Bible, tetapi yang kedua back to Jesus Christ. Atau return of God. Jadi kita harus kembali kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai seorang yang sudah diselamatkan. Hari ini, pandemi COVID melanda seluruh dunia. Ada pesan khusus bagi gereja Tuhan, bagi orang percaya, bagi seluruh dunia. Bahwa semua manusia itu terbatas di dalam segala hal. Ilmu pengetahuan, teknologi, kecanggihan yang luar biasa hari ini ada, Bapak Ibu, membuktikan kepada semua dunia bahwa semua upaya usaha manusia tidak bisa membendung yang namanya pandemi COVID. Manusia terbatas di dalam segala hal. Firman Tuhan yang kita baca di dalam Injil Lukas ini mengajarkan kepada kita bagaimana bangsa Yahudi, bagaimana bangsa Israel, bagaimana murid-murid mereka membanggakan Yerusalem yang begitu megah. Mereka membanggakan bagaimana pernak-pernik yang ada di dalam Yerusalem. Mereka berharap bahwa Yesus pun juga akan menaruh minat yang sama dengan apa yang mereka sampaikan kepada Yesus.
Tetapi justru Yesus berkata bahwa apa yang kamu lihat ini akan diruntuhkan. Semua yang kamu banggakan, semua yang kamu idolakan, semua yang menjadi pusat perhatianmu, semua yang kamu hari ini agung-agungkan, semuanya itu akan diruntuhkan. Semuanya itu akan dihancurkan. Semuanya itu akan diratakan. Pesan yang sama juga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan adanya pandemi COVID ini mengingatkan kembali kepada kita, agar kita datang kepada Tuhan. Mungkin kita hari Minggu, kita datang ke persekutuan, kita datang ke gereja. Tetapi Tuhan jauh lebih tahu. Ada ritual-ritual keagamaan yang kita lakukan. Kita lakukan Bapak Ibu hanya karena apa? Mau mencari pujian. Supaya mendapatkan penghormatan. Supaya mendapatkan pengakuan. Supaya mendapatkan sanjungan. Hari ini dengan adanya pandemi COVID, gereja semua ditutup. Rumah-rumah ibadat semua ditutup. Tuhan mengajarkan kepada kita semua bahwa Tuhan yang harus kita hadirkan. Kita harus berpaling. Banyak orang hari ini datang ke gereja. Banyak orang hari ini kelihatan luar biasa kudus di dalam gereja, tetapi kudus di luar gereja. Banyak orang hari ini melakukan pujian penyembahan di dalam gereja, tetapi di luar gereja. Sepanjang hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Hidup di luar kebenaran firman Tuhan. Hidup menjauh dari Tuhan. Bahkan banyak orang hanya menjadikan Tuhan pada hari Minggu, pada hari-hari tertentu. Melalui momen pandemi COVID ini adalah merupakan satu momen introspeksi bagi gereja Tuhan, bagi orang percaya. Hari ini kita diminta Tuhan supaya apa? Ibadah secara online. Ini tidak secara kebetulan. Tetapi Tuhan sedang meminta supaya pribadi lepas pribadi. Setiap orang percaya menghadirkan Tuhan di dalam hidupnya. Berpaling kalau selama ini menduakan Tuhan. Kalau selama ini mentigakan Tuhan. Menomor empatkan Tuhan. Melalui pandemi COVID-19 ini. Tuhan mau supaya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita menghadirkan Tuhan di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Kembali kepada Tuhan. Kalau selama ini kita melakukan ritualisme keagamaan dengan datang agar orang bisa melihat kita bahwa kita adalah orang yang beribadah. Kita adalah orang yang berkeyakinan. Kita adalah orang yang memiliki identitas Kristiani. Momen pandemi COVID ini mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu tidak bisa menolong saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Harta, kekayaan, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya tidak mampu memberikan jawaban, solusi atas segala masalah, atas segala pergumulan, atas segala persoalan yang hari ini kita alami. Hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang mampu melepaskan. Hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang mampu membebaskan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau selama ini kita fokus kita hanya kepada gedung, fokus kita hanya kepada gereja, gedung gereja. Hari ini pandemi COVID mengajarkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita ini adalah gereja. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah gereja. Karena kita adalah gereja, maka Tuhan mau mengintervensi seluruh hidup kita. Dia mau supaya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian ada rekonsiliasi. Kita hari ini, Bapak-Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari sebelumnya kita mungkin bisa menipu pendeta. Kita bisa menipu hamba Tuhan. Kita bisa berbohong kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dengan datang ke gereja melakukan berbagai macam ritual keagamaan. Tetapi momen pandemi COVID ini mengajarkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa kita sesungguhnya di hadapan hadirat Tuhan. Inilah waktunya, inilah timingnya bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Berpaling, bertobat. Kembali kepada Tuhan. Bertobat bukan hanya hari Minggu Bapak Ibu. Tetapi setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap menit. Banyak orang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus bertobat di dalam gereja tetapi keluar gereja. Sikap hidupnya, tindakannya, perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang dia terima di dalam gereja. Itu sebabnya banyak orang hari ini mengalami yang namanya kekalahan, mengalami yang namanya rasa gelisah, galau, dan lain sebagainya. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hanya bisa mengatasi pandemi COVID yang hari ini melanda seluruh dunia, bahkan secara khusus di Indonesia. Ada seruan agar kita berpaling,
kepada Tuhan. Seruan pertobatan. Kita harus bertobat kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya. Kita harus bertobat kembali. Kalau selama ini kita menduakan Tuhan, kita datang ke gereja tetapi kita di luar gereja kita datang ke dukun, kita datang ke orang pintar, kita datang ke paranormal, kita datang kepada orang-orang yang dalam tanda kutip menggunakan kuasa-kuasa kegelapan untuk menyelesaikan masalah kita, pergumulan kita, persoalan kita. Hari ini di dalam pandemi COVID ini Tuhan mau kita hanya mengandalkan Tuhan. Prioritas hanya kepada Tuhan. Sebab dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya tidak akan mampu menolong saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya Tuhan satu-satunya sumber pertolongan kita. Ini tidak mudah, ini tidak gampang, tetapi bukan berarti tidak bisa. Komitmen saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian ini dituntut. Masih nggak kita setia kepada Tuhan? Masih nggak kita berkhianat kepada Tuhan? Pandemi COVID ini mengajarkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin hari ini di dalam gereja kita kelihatan rohani, tetapi di luar gereja Bapak Ibu siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu. Hari ini kita diizinkan untuk tidak beribadah secara offline. Ini ada maksud dan rencana Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian betul-betul fokus hanya kepada Tuhan. Bertobat kepada Tuhan. Memperbaharui komitmen kita kepada Tuhan. Masih nggak kita setia sama Tuhan? Masih nggak kita tetap ikut Tuhan? Masih nggak kita tetap iring Tuhan? Seringkali kita menyanyi, Bapak Ibu, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia. Meskipun saya susah menderita di dalam dunia, komitmen kita Bapak Ibu. Kita bernyanyi di dalam gereja. Meskipun saya susah menderita di dalam dunia, saya mau tetap iring Tuhan Yesus. Inilah waktunya. Kita yang mungkin saat ini mengalami berbagai macam tekanan hidup. Karena perekonomian, karena mengalami COVID. Karena mengalami berbagai macam tantangan hidup yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam. Inilah waktunya kita membuktikan komitmen kita. Pujian kita ke hadapan hadirat Tuhan. Saya mau tetap iring Yesus. Saya mau tetap setia kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Inilah tokoh-tokoh yang luar biasa di dalam perjanjian lama. Ketika mereka diperhadapkan dengan Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar meminta mereka supaya mereka menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Di tengah-tengah manusia yang begitu banyak. Di tengah-tengah para penguasa yang begitu banyak. Sadrak dan Mesak Abednego dituntut untuk menyembah patung yang didirikan oleh Firaun. Tetapi Sadrak dan Mesak berkata, sekalipun Tuhan, kami tidak mampu menyelamatkan kami, ada Tuhan yang sanggup menyelamatkan kami. Raja Nebukadnezar memberikan kesempatan demi kesempatan kepada mereka agar mereka berubah pikiran, menyangkal iman mereka, menyangkali Tuhan yang mereka percayai. Tapi Sadrak dan Mesak Abednego mereka berkata, asal Tuanku tahu saja, sekalipun Allah yang kami sembah tidak mampu menolong kami, tidak mampu melepaskan kami dari tangan Tuanku, asal Tuanku tahu, kami tidak akan berpaling sedikit pun. Kami akan tetap mempercayai Allah kami. Inilah yang hari ini Bapak Ibu diminta. Berpaling kepada Tuhan artinya kita menyerahkan seluruh totalitas hidup kita. Kekhawatiran kita, rasa takut kita, rasa gelisah kita, rasa panik kita. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Sebab pemilik hidup ini adalah Tuhan. Kita yang hari ini terpapar COVID-19. Kalau Tuhan tidak mengizinkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita mati, kita tidak akan pernah mati. Kita yang punya masalah mungkin di luar COVID-19. Keuangan, makanan, minuman, pekerjaan, keluarga dan lain sebagainya. Firman Tuhan berkata, Dia menyertai saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah milik Tuhan. Dan Dia bertanggung jawab atas hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kembali lagi Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan mau Dia menjadi prioritas. Supaya kita memperoleh kemenangan, mari jadikan Tuhan
sebagai prioritas satu-satunya dalam kehidupan kita. Masalah boleh datang, pergumulan boleh datang. Kita berkata bahwa Tuhanku jauh lebih besar. Ada pujian yang selalu senantiasa kita nyanyikan Bapak Ibu. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar Bapak Ibu. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu hari ini, kembalilah kepada Tuhan Yesus. Dia jauh lebih besar dari masalahmu. Dia jauh lebih besar dari pergumulan hidupmu. Dia jauh lebih besar dari sakit penyakitmu. Dia jauh lebih besar dari masalahmu. Bawa dan serahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara hidupmu. Dialah satu-satunya yang memelihara hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita bersandar kepada manusia, ketika kita bersandar kepada kekayaan, ketika kita bersandar kepada sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita, yang ada Bapak Ibu kekecewaan, yang ada apa Bapak Ibu keputusasaan, yang ada Bapak Ibu kita justru semakin menjauh dari Tuhan. Karena kepahitan, kekecewaan dari orang-orang yang kita harapkan. Jadikan Tuhan satu-satunya harapan hidupmu. Kembalilah kepadanya, berpalinglah kepadanya, dan nikmati segala janji firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 10a berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Ini janji Tuhan. Jadi mari kembali kepada Dia dan alami kemenangan, alami damai, alami sukacita yang daripadanya. Dan biarlah melalui hidup kita, Dia ditinggikan, Dia dipermuliakan. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah kebenaran firman Tuhan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 21 ayat 1 sampai dengan 38 adalah bagaimana sikap yang tepat orang percaya di dalam memaknai pandemi COVID-19. Kembali lagi Bapak Ibu, kepada diri kita sendiri, memperbaharui diri. Jadi yang ketiga Bapak Ibu, melalui momen pandemi COVID yang kita alami, Tuhan rindukan, isi hatinya adalah agar saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita makin memperbaharui hidup kita di hadapan hadirat Tuhan. Di dalam ayat yang ke-28 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus 9 sampai dengan ayat yang terakhir di sana Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca di sana, firman Tuhan ayat 36, firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus adalah memperbaharui kehidupan kita. Momen di dalam memaknai pandemi COVID ini, pandemi COVID diizinkan Tuhan agar setiap orang percaya, agar setiap manusia di bawah jagat raya ini semakin membenahi diri, memperbaiki diri, menjadi lebih baik. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan berjaga-jaga. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jadi ini tidak berbicara pasif Bapak Ibu. Ada bagian yang harus saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita lakukan. Jadi kalau kita mengalami pandemi COVID Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa, tetapi juga ada bagian. Ada bagian yang saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita tidak mampu lakukan. Hanya Tuhan yang bisa melakukan. Tetapi ada bagian yang saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita harus lakukan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Berora et labora. Pandemi COVID mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu harus digenapi. Kebenaran firman Tuhan harus digenapi. Tetapi ini menjadi warning bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya kita menanggalkan dosa, kita tinggalkan segala kepahitan, kita tinggalkan berbagai macam luka, kita tinggalkan perbuatan-perbuatan kita, kejahatan-kejahatan yang kita lakukan baik dalam sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita. Kalau kita dulu adalah suka menggosipkan orang, kita dulu adalah suka pemarah, kita dulu adalah suka perokok, peminum mabuk, melakukan seks bebas dan lain sebagainya, menonton film-film pornografi bagi yang muda-mudi, melakukan tindakan kejahatan dengan mencuri, membunuh, bahkan melakukan berbagai macam hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa waktunya sudah dekat. Mari kita mempersiapkan diri untuk menuju kepada kekekalan. Hidup di dalam dunia ini hanya sementara. Hidup di dalam dunia ini hanya semu.
ada kepastian setelah kita meninggal. Kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Ada kepastian yang Tuhan siapkan, itu kepastian ke surga bagi mereka yang hidup di dalam kebenaran, melakukan kebenaran. Tetapi ada kepastian kematian kekekalan, yaitu mereka yang tidak taat melakukan kebenaran. Tempatnya sudah pasti di dalam neraka yang kekal. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membenahi diri, memperbaharui sikap kita, cara berpikir kita, cara bertindak kita, tutur kata kita. Mari kita jagai menjelang hari Tuhan yang mendekati ini. Sehingga ketika Yesus datang Bapak Ibu, kita sudah siap. Ketika Yesus datang, kita tidak sedang bersantai-santai melakukan berbagai macam dosa dan kejahatan. Di dalam bagian-bagian kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh melihat di sana, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan rindukan di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini, mari kita datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mencari hadirat-Nya, meminta tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan memampukan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa melewati, untuk bisa menghadapi semua badai hidup yang hari ini terjadi di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi kerinduan Tuhan. Inilah yang menjadi harapan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus memaknai dengan konsep ilahi yang benar. Tanpa memaknai pandemi COVID dengan konsep-konsep ilahi yang benar, kita akan mudah disesatkan. Dan kita pun juga akhirnya menyesatkan banyak orang. Kita tidak menjadi saksi, kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lakukan ketiga poin ini di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Bila kita ingin melihat kemenangan, bila kita ingin melihat damai, sukacita, kebahagiaan, itu tetap menjadi bagian hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Lakukan ketiga poin ini, maka kita akan hidup secara damai dan berkemenangan di dalam segala hal. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita semua tetap berjaga-jaga, berdoa dan melakukan apa yang perlu kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.